Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tenai, hostnya Kamal Bubroto. Kali ini Tenai itu lagi nggak pengen di studio nih, pengennya jalan-jalan. Nah, ditemeninnya sama siapa sih? Sama Tenoy. Tenoy, kenalan dong Tenoy sama Dudur yang belum tahu Tenoy itu siapa. Halo, assalamualaikum. Nama saya Teh Nuy, panggil aja Teh Nuy ya. Kita mau kemana sih? Kita tuh sekarang tuh mau lagi ngebahas ini Teh Nuy ya, ngebahas kasus perselingkuhan yang lagi viral itu loh. Oh, yang itu ya, pramugari itu. Sama pilot. Nah, kita tuh pengen nanya ke Dudur yang ada di jalan nih, perihal kasus ini menurut mereka tuh seperti apa sih gitu, kasus mereka tuh gitu, gimana? Ngeri ya, ngeri banget, tapi enak. Selingkuh itu enak-enak gimana gitu ya? Takut sembunyi-sembunyi tapi penasaran. Curiga pernah ya? Enggak. Nah, kita bagusnya di mana nih? Ini kita ada di daerah DU nih, Tenoy. Tapi kayaknya di sini tuh banyaknya anak-anak kecil ya, pasti nggak tahu nih kasusnya. Kita cari ke tempat yang di mana yang lebih enak lah ya, terus nyari dulu yang kayaknya kiranya tahu kasusnya. Oke dong, check it out. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Kamar Bubroto. Ngamar yuk. Hari ini kita mau membahas tentang viral ini. Ngamar yuk. Yuk Tenoy, kita cus sambil jalan-jalan di sore hari nih. Kebetulan Bandung mendung ya. Iya. Gempa kemarin kerasa. Oh iya, kerasa dong. Berapa kali? Gempa apa buatan? Tenoy itu dagangnya gempa buatan. Oke, bismillah dulu ya. Bismillah dulu. Cus Tenai mau kemana? Kita arah ke Dewa aja Tenoy. Di sana tuh kita ada kampus, ada Unicom, ada ITHB. Jadi kita cari yang masih fresh. Gitu biar pasti tahu lah yang fresh itu yang gimana. Berondong aduh berondong. Boleh cus. Tenoy itu dari mana sih? Aku dari Cimahi, Tenai. Cimahinya di mana tuh Tenoy? Aku sekarang Cimahinya di Cibeber. Cibeber dekat kampus Unjani. Alhamdulillah usaha di sana. Udah pisah sama mama sih ya, jadi pengen mandiri gitu. Oh gitu. Usaha apa tuh Tenoy? Sama nih sama kita lagi usahanya parfum ya Tenoy. Kenapa tuh kepikiran usaha parfum, kenapa tuh Tenoy? Apa ya, waktu itu pernah berjalan sih, pernah ya di 2014 ya 2015 itu itu udah pernah berjalan. Terus sempet berhenti juga kan sama ya dulu aku punya suami Bel. Sekarang nggak tahu. Nih dulur ya mau bewara. Ya kalau dulu emang pernah jalanin parfum sama mantan suami, cuman kan nggak diterusin. Terus kepikiran nih pas udah single parent tuh apa nih usaha yang cocok, ya udah aku lanjutin lagi dan alhamdulillah ketemu usahanya di situ udah berjalan mau 4 tahun. Wih, keren nih. Berarti suhu nih, kalau aku masih baru Tenoy, mau 2 tahun lah jalan gitu. Ya. Kebetulan kalau aku sih online. Nah kalau Tenoy berarti offline. Boleh dong share ke Dur. Barangkali mau mampir ke tempatnya Tenoy. Oh boleh. Nanti ditulis di deskripsi alamatnya, boleh ya Tenoy? Boleh. Pokoknya di dekat kampus. Unjani aja lah belakangnya. Kiri Tenoy. Oh mau ke kiri ya? Iya, kita balik lagi ke atas. Nah terus ini kita mau cari apa nih? Kita mau ngebahas yang lagi viral itu ya? Iya Tenoy, aku tuh pengen tahu gitu ya, kalau misalnya opini-opini dulur-dulur tentang si kasus yang lagi viral itu bagaimana sih gitu. Penasaran aja gitu, kadang ada yang
apa ya, yang mendukung si pihak laki-lakinya ada juga Tenoy. Iya, Jadi pasti makanya ada. saya tuh pengen tahu nih opini dulur yang lain ya, kita apa ya, kita tanya langsung lah Iya. gitu, bagaimana sih menurut mereka gitu. Tentang perselingkuhan Iya, gitu ya. ini kita mengedukasi juga. Sebenarnya mungkin punya alasan tersendiri ya buat cewek atau cowok kalau Mm-mm. selingkuh itu plus minus kan ya. Tapi kalau untuk yang udah berumah tangga itu memang nggak wajar gitu ya, memang dosa juga kali ya Teh ya. Mm-mm. Nah, tapi kan kalau buat yang ngejalaninnya tuh punya alasan pasti, aduh aku tuh kan dari bini kurang ini, kurang itu, kurang puas misalkan, terus kurang komunikasi, ya intinya mah gimana ya, balik lagi ya sama apa ya, tanggung jawab dia mungkin ya dalam ngejalanin apa namanya, ngejalanin suatu hubungan gitu kan. Oh. Tapi kalau kataku sih nggak ada alasan sih sebenarnya kalau dia Salah kuat ya. iman ya, benar nggak sih Bener. gitu. Jadi jangan dijadiin alasan. Jadi rata-rata ya yang selingkuh itu tuh selalu berlindung di balik alasan itu Iya, gitu. makanya Benar nggak sih gitu? pasti banyak alasan untuk menutupi suatu aib itu Ah, kan gitu. jadi selalu apa ya? Ya beralasannya si laki atau si perempuan itu, karena nggak laki-laki aja sih sekarang ya, banyak juga yang perempuan teh di posisi perempuan yang sudah berumah tangga terus dia berselingkuh juga itu banyak juga. Dulu kan apa ya, identiknya dengan laki-laki lah perselingkuhan itu gitu. Kalau sekarang perempuan juga banyak ternyata gitu ya Tenoy. Pernah Tenoy? Pernah, pengalaman pribadi saya pernah mengalami itu, cuman apa ya, ya itu udah lalu sih ya Teh ya, alhamdulillah udah bisa dilewatin, udah bisa menerima keadaan, tapi memang pada waktu itu pas aku diselingkuhin, ya awalnya aku hancur nggak nerima karena memang posisinya bukan pacaran lah, itu udah menikah. Kalau masih pacaran mungkin kan kita masih bisa milih yang lain ya. Kalau udah suami istri kita kan nggak bisa milih yang lain. Ada salah satu yang harus dikorbankan yaitu anak kan. Sama ya pokoknya mental, physically semuanya udah kena banget gitu waktu itu. Nah, kita boleh di sini aja nih Tenoy. Oh boleh. Ini kita di daerah mana? Daerah DU ya, tapi ini Unikom di sana kali ya. Depan lagi nih sepi kayaknya tuh. Apa? Kita jalan gitu ke sana. Nyari atau misalnya di depan Unikom aja lah coba. Oh, di depan. Maaf ya Tenoy ya. Aduh, apa-apa. udah jadi tamu kehormatan, jadi supir itu gimana nih? Aduh maaf ya Tenoy. Maaf tadi saya potong ya. Jadi gimana tadi? Kalau boleh tahu berarti divorce-nya itu karena itu? Iya, karena orang ketiga. Sebenarnya kalau aku sih orangnya ya ada dari semua wanita ada yang memaafkan ya. Berkali-kali selingkuh ada yang mempertahankan. Kalau aku mungkin tipe orang yang tidak bisa memaafkan dan ya aku nggak bisa nerima gitu. Ya udah orang yang berselingkuh pasti akan melakukan hal yang sama. Berulang-ulang terus ya. Iya, makanya ya udahlah. Bukan berarti aku harus ngorbanin anak ya, cuman ya aku juga pengen perasaan aku sehat lah ya, waras nggak mau tersiksa gitu, dan itu emang tersiksa banget. Iya. Itu kalau boleh tahu berapa tahun yang lalu itu? Sekarang kan baru awal tahun 2024 ya. Itu kejadiannya tuh 2019 awal-awal lah, bulan April. Tapi sebenarnya udah aku rasain dari 2016 udah kerasa. Feeling terus lewat mimpi. Oh iya? Iya. Wah, keren lah sampai lewat mimpi segala. Iya kan aku saudaranya Avatar. Jadi lewat mimpi, feeling sama ya memang ngelihat dari perubahan dia, cara dia ngobrol, komunikasi juga udah berbeda Teh. Oh iya? Iya, Teh. Pokoknya jangan sampai lah terjadi. Ya Allah, jangan deh. Ya buat para dulur pokoknya jangan sampai lah. Sebelum terjadi kita perbaiki dulu lah gitu. Hubungannya gitu. Ya. Emang dulu komunikasinya gimana Teh? Kalau aku sih ngerasa komunikasi baik-baik aja. Cuman si lakinya kalau diajakin ngobrol sibuk main handphone. Terus pulangnya larut malam, jadi susah. Kadang kalau aku telepon
nggak mau ngangkat. Kalau aku udah mencoba komunikasiin dari mulai, udah yuk kita liburan bareng, udah yuk kita honeymoon, itu udah aku edukasiin gitu, udah aku komunikasi, udah aku obrolin, karena aku pengen memperbaiki. Tapi Nggak ada, nggak hmm, dari jawabannya tuh yang aku sibuk, oh sayang uangnya, udah ini aku, jadi ya udahlah gitu. Tapi aku tahu banget itu salah satu memperbaiki itu dengan cara itu gitu kan. Tapi ya mungkin dianya ada yang pada lain mungkin. pada saat itu mungkin Nyonya lagi kapoekan gitu ya, Nah adanya gitu ya. namanya kapoekan ya, benar nggak Iya. sih? Tahu kepoe kan? Blind blind kablangan gitu. Nah terus gini teh, pernah ditanya nggak, kenapa sih lu berbuat kayak gitu gitu? Apa kekurangan aku gitu atau gimana gitu? Sering, sering. Jawabannya apa? Dari awal apa ya? Dari awal pernikahan juga kadang aku suka ngerasa minder gitu ya. Kamu kok gini? Memang udah nggak sehat sih dari awalnya, cuman karena aku mikir, oh mungkin memang kan aku kan ya menikah yang pertama gitu. Jadi oh emang gini mungkin pernikahan itu gitu. Tapi setelah dijalanin, kok ini rasanya kayaknya ada yang nggak beres nih, ada yang nggak apa ya, yang dijalanin itu kayak nggak sejalan gitu. Hmm. Tapi jadi aku tuh ngerasa dia tuh seperti atasan saya seperti anak buah. Karena Oh. kalau masalah bisnis itu nyambung, tapi kalau Hmm. masalah Rumah rumah tangga. tangga itu nggak nyambung gitu. Oh, gitu. Jadi nggak cocok gitu. Tapi pacaran dulu sebelum nikah. Pacaran 1 tahun. Tapi selama pacaran nggak kelihatan gimana gitu. Enggak, dia pengorbanan banget. Pokoknya kalau hujan juga dia mau mau nyamperin, mau ya kalau lagi marahan pokoknya dia selalu apa ya, selalu memperjuangkan gitu ya. Jadi yang manis-manisnya aja lah ya Iya, kalau waktu pacaran mah yang gitu. manis-manisnya. Pokoknya sempat waktu itu juga emang mau udahlah putus aja terus jangan diterusin ini ke jenjang pernikahan gitu. Gak tau feeling pas mau dilamar itu memang aku mau memutuskan memang untuk udahan waktu itu. Kenapa tuh? Nggak, Ada nggak keyakinan apa yang bikin Nanoy ada rasa, aduh gimana sih mau mundur itu eh, ada rasa apa tuh? kayaknya tuh aku kayak belum percaya sama dia 100% karena waktu itu memang ada kejadian juga sama temen aku pernah ada eh, main lah ya gitu. Nah, tapi dari situ dia yakinin, terus orang tuanya udah datang, orang tua aku nerima juga ya, ya udahlah dijalanin aja Ya, gitu kan ya. oke. Dan akhirnya aku menikah. Dan alhamdulillah dari nol sampai istilahnya usahanya bagus, ya kita bareng-bareng gitu. Tapi aku juga nggak mau apa ngebagusin diri aku sendiri. Memang aku waktu itu egois, akunya terlalu perfeksionis, terus akunya juga terlalu keras kepala, terus akunya juga terlalu apa kalau pemarah gitu. Karena mungkin aku pemarah itu karena kurang perhatian dari dia. Jadi aku selalu bilang, aku kayak gini tuh kamu karena nggak ada waktu. Terus kamu Hmm. tuh apa nggak ngertiin. Kadang aku minta diantar nih ya sama dia jalan, yang ngantar tuh saudaranya, kadang orang lain. Jadi aku Hmm. mikir, suami aku siapa sih gitu kan. Terus ya udahlah aku bisa ngapa-ngapain sampai akhirnya aku bisa ngapa-ngapain sendiri ya udah aku sampai berdoa terus sama Allah. Ya Allah, kalau memang gak jodoh emang harus dipisahin ya udah gitu kan. Eh meminta gitu sama Tuhan itu ya udahlah sampai sini aja Hmm. gitu kan. Nah, nggak taunya setelah berdoa sama Allah dilihatin. Oh Ya, ya. dan itu sebenarnya di tahun 2012 atau 13 gitu di anak yang pertama tuh udah ada temen yang ngasih tahu tuh laki lu jalan sama cewek gini. Terus Hmm. aku tuh nggak nerima kan. Hmm. Pulang aku tampar si mantan suami ini. Terus dia nggak ngaku. Aku malah ngemusuhin si temen aku ini. Nggak tahunya kebuktian lagi di tahun 2016 tapi Hmm. terbuktinya banget itu 2017. Hmm. Nah, di sini nih Tena di belakang. Ya daerah DU ke sana sih. Hmm. Aku jam 1 malam aku mergokin apa tapi ya banyak sih ya. Cuman ya emang nggak inilah. Oh jadi seringnya mergokin-mergokin gitu. Enggak, jadi
mungkin Tuhan belum waktunya ngeliatin dia kayak gimana, tapi aku udah tahu dia kemana, ke kosan mana gini. Taunya dari aplikasi apa? Ah. Ini pelajaran untuk dulur-dulur juga nih. Yang nggak tahu ya, kalau orang yang pengen, kalau aku sih orangnya memang pengen tahu, pengen kelar, terus pengen bukti. Karena orangnya nggak percayaan gitu, kalau belum kelihat sendiri. Tapi kalau aku ngasih saran sama kalian, mendingan nggak usah tahu apa-apa, karena itu menyakitkan banget. Sampai aku tuh susah makan, susah ngapa-ngapain, itu tuh sakit banget. Jadi tutup mata, tutup telinga gitu? Iya, jadi harusnya? Iya, harusnya mendingan jangan nyari tahu, udah aja mendingan tahu apa ya, kalau aku kan dicari gitu, kenapa sih ini dicari tahu gitu. Tapi kalau Tenoy nggak nyari, bukannya malah jadi nggak apa ya? Iya, tapi takutnya kan mungkin bisa jadi terjadi, misalnya kan sekarang lagi usung itu oge teh nikah siri gitu. iya Gimana sih. kalau misalnya ngebiarin gitu terus tapi malah jadi bom waktunya tuh malah lebih fatal ya, gitu. Emang ya mungkin itu juga cara Allah mungkin ya, untuk iya. menggerakkan hati aku untuk mencari tahu, terus jadi kesini. Tapi pas hari itu ya, aku lagi nyari tahu ke deket rumah mode, itu belum ketahuan, masih belum ketahuan, padahal udah titiknya di situ. Mungkin Allah masih nutupin. Sampai pada akhirnya ya udah aku cari lagi tahu, dan hari itu tuh aku nggak masak, tapi aku nyiapin makanan kesukaannya, tapi dia nggak makan. Nah di situ aku udah curiga kok dia nggak makan, terus di rumah tuh marah-marah terus. Nah itu ya, para dulur nih, kalau misalnya harus dikenali ya, cowok yang selingkuh itu biasanya ada yang berubah jadi baik, jadi romantis, biasanya nggak romantis, ada yang berubah menjadi marah-marah. Itu patut dicurigai. Karena dia tuh bukan tipe yang romantis dulu itu, tapi tiba-tiba ngasih bunga ke aku. Bunga bangke. Iya, bunga bangke. Terus marah-marah terus, nggak nyaman, selalu salah aja kita di mata dia tuh. Padahal kita udah capek ngelakuin semua hal misalnya yang harusnya kita lakuin berdua, tapi ya udah jadi aku sendiri kok ngerasa sebelah gini gitu ya, aneh kenapa gitu ya, harus dicurigain aja gitu. Jadi kalau menurut aku ya, satu hubungan rumah tangga itu memang harus tarik ulur kali ya, mungkin gitu ya. Jadi ditarik jangan terlalu ditarik gitu, jangan terlalu diulur, maksudnya jangan terlalu ditekan, terus tapi jangan terlalu dilepas gitu ya, tarik jadi ulur ada gitu masanya ya. Jadi mungkin untuk sebenarnya aku juga ada masanya puberitas lagi waktu itu, aku ngerasa banget. Karena apa? Tapi puberitas aku itu nggak ke cewek lagi, nggak ke cowok, jadi ke barang. Oh, pubersitas. Pubersitas, puber kan itu laki-laki katanya ada puber lagi, perempuan juga ada puber lagi. Tapi jadi emang nggak selalu ke ke pasangan ya? Enggak, aku ke barang, aku beli baju dipakai, enggak, beli sampai selemari waktu itu. Karena bukan puber kali ya, itu rasa emosional aku buat ngungkapin keselnya aku, jadi ngelampiasin ke barang mungkin. Gitu Tenay. Oke, aduh ini pasti bakalan panjang banget nih Tenay kita cerita, tapi kita beneran kita cari dulu nih orang-orang yang mau kita tanya nih, kita di mana ya, ini mana nih, ini hujan lagi ya, hari ini tuh kita hujan, mudah-mudahan nggak gede ya Tenay. Ya, semoga bawa berkah juga ini. Amin. Tenay ini gimana nih waktunya nih? Oke, Lur, kita cari di luar yuk, yang mau kita tanya-tanya ya. Ayo, kita nih yuk, mana yuk? Oke. Mau belanja? Iya ya, kita tanya. Ya udah. Sore Teh, Sore Kakak. Ganggu. Teh, kita mau nanya nih. Teteh tahu nggak kasus yang lagi viral di TikTok, di sosmed tentang perselingkuhan? Oh iya, yang lagi viral itu. Tahu nih kita kebetulan. Ayo yuk. Teh, menurut Teteh ya, kasus perselingkuhan itu gimana sih Teh menurut pandangan Teteh? Menurut saya sih sebagai perempuan ya kasihan ya.
karena kan udah jadi udah suami istri gitu, udah punya anak juga, kasihan di anaknya gitu. Terus si cowoknya juga terlalu bodoh sih. Soalnya cantik banget Iya. ya. Soalnya Teira itu cantik banget, terus udah punya anak juga satu, harusnya kan nggak boleh diselingkuhin gitu loh. Bersyukur banget ya. Iya, nggak bersyukur dapat satu cewek. Dengan teteh siapa tadi? Alfi. Alfi ya. Iya. Udah nikah belum? Belum. Belum. Oh, belum. Ini ya pacaran. Ini. Boleh dong diwawancara, boleh. Ini teh kalau teteh di posisi ibunya Kavi, Iya. teteh mau ngapain? Cerai aja sih. Langsung dicerai. Langsung melotot dong. Langsung melotot. Teteh, coba tanya nih teh. Dia udah 5 kali diselingkuhin. Oh gitu. Siapanya? Iya. Iya, Taira. Benar, iya. Coba kalau kakak sebagai cowoknya nih, apa yang bakalan kakak lakuin kalau di posisi cowoknya? Kenapa sampai selingkuh gitu? Ya nggak tahu juga sih sebenarnya kan, itu tergantung orangnya ya Teh. Oh iya. Kalau selingkuh ya mendalam orangnya, tanam dalam diri. Kalau kayak mana dibilang selingkuh, Itu nggak wah, itu beradab nggak ya, normal yang sih, nggak ya, itu normal. mah. Yakin setia nih. Yakin setia. Aku doain kalian setia. Oke, udah berapa lama nih? Udah 1 tahun lebih Lebih keren teh. Ini kuliahnya di mana? di Kuliah. Unikom Angkatan? angkatan Kami ini pertukaran 2021. Kami ini pertukaran mahasiswa. Ay. Kami sebenarnya dari Medan. Oh. Bukan asli Bandung gitu ya. Oh iya. Tapi teteh nggak kelihatan ya itunya apa logatnya kalau A-nya tuh kelihatan dari abang sama apa nih panggilnya. Teteh. Jadi ini ada apa jenjang apa menikah atau tidak? Iya, Harus. harus serius. Yakin? Yakin. Setia? Iya. Benar. Oke, Teh, terima kasih banyak ya. Nanti boleh di subscribe channel Kamar Bebrotanya. Kita doakan apa tadi? Segera menikah. Jangan deh. Setia. Terima kasih banyak. Selamat sore. Terus ya kuliahnya lancar ini. Terima kasih, Teh. Iya. Ya enggak. Teteh udah pernah kesini belum? Belum. Ah iya, Iya. seru kan? Enak gak tempatnya? Enak banget. Dingin suasananya. Iya teh sejuknya enakan gitu. Enak kok. Enak ya teh. Suasananya sejuk banget lihat. Ini habis hujan jadi kayak ada embun-embunnya gitu ya. Bener banget. Kalau Cocok ini. lagi stres tuh enak lah kesini. Aduh, lagi stres. Lagi pengen menyendiri gitu ya. Kita tuh cari yang mana ya? Selamat sore kakak, maaf ngeganggu, lagi makan ya. Maaf, boleh bincang-bincang sebentar nggak? Sebelumnya perkenalkan dulu ya, kami dari channel Bu Broto. Lagi pengen ngobrol-ngobrol santai aja sesuai dengan temanya. Ini kan temanya santai. Ini dan kakak siapa? Dengan kakak Riri. Oh Riri, kalau sama. Udah pada nikah? Belum. Oh, belum. Oke, mau tanya nih. Tahu kan kasus yang lagi viral sekarang? Ya. Coba tanggapan dari kakak yang belum nikah, kalau misalnya diselingkuhin sama pasangannya, itu gimana? Kalau tanggapan aku sendiri ya kak, kalau misalkan kita dapat pasangan yang selingkuh tuh kayak gimana ya? Ya kita tuh bisa memaafkan semua kesalahan dari cowok, tapi nggak selingkuh gitu. Kalau misalkan sekalinya selingkuh ya udah tinggalin. Nggak akan ada kata maaf. Berarti kalau kata maaf, ya, Iya. kalau kakak itu nggak ada kata maaf ya di luar, denger tuh. Coba kakak siapa tuh Selma? Sama kayak kata Riri. Oh sama juga. Gitu. Pokoknya nggak mau ribet, nggak mau stres ya. Cut aja lah. Iya, karena sekalinya selingkuh kalau misalkan dimaafin nanti bakal keulang lagi. Tuh. Ya, ya. Tapi kalau cinta gimana?
Kalau cinta tapi kitanya disakitin ya percuma kan Kak? Yakin. Udah pernah diselingkuhin? Pernah. Ces. Kakak pernah diselingkuhin? Oh iya, enggak juga. Oke, thank you banget soalnya aku udah ganggu staycation-nya. Bukan staycation. Ya, makanya sorry. Ada gift kan? Ada dah. Mana Ya, udah follow? Belum Kak. Oh iya, subscribe dulu ya. subscribe dulu ya. Teh, kita tadi udah beberapa orang sih untuk dimintain tanggapan dari mereka. Terus dulu ya. Seru-seru. Ternyata sama dong. Ya. Semua tuh tidak mau ada yang diselingkuhin. Betul. Kata Tapi ada juga sebenarnya, cuman kita belum dapat. Ada juga kan cewek yang mau mempertahankan meskipun udah diselingkuhin berkali-kali. Ada loh, kasusnya itu di temen aku. Oh iya? Ada, nanti harus ketemu nih. Gimana? Tapi kan tadi hasil dari survei, para dulur-dulur pada nggak mau ya, cut pokoknya. Cut pokoknya. Jadi kita cari satu lagi ya. Barangkali itu ada yang mau gitu. Yo. Teteh Kak aduh punten ya ngeganggu. Maaf nih, mau sedikit berbincang-bincang misalkan. Maaf, udah pada nikah? Belum. Oh belum. Banyak pasangan. Iya. Tapi cocok nih mukanya. Amin, Iya, amin. jodoh. Amin. Mau nanyain kira-kira yang lagi viral sekarang nih tentang perselingkuhan, udah dengar atau baca mungkin atau lihat di TikTok, YouTube, sosmed? Baca ngeliat di sosmed. Oke. Tahu ya. Komplit tuh berarti. Coba ini kayaknya yang paling Oh, semangat enggak. nih. Kita tanya Enggak, nih enggak. yang laki-laki. Oke. Coba kalau di pihak kakak nih ya, Ya. sebagai laki-laki, kenapa sih ngelakuin selingkuh? Pertanyaan yang cukup sulit. Menurut saya sih, maksudnya perselingkuhannya apa dari segi kabar berita? Sok satu dulu yang Ya, tentang boleh. selingkuhannya dulu. Kalau menurut saya sih perselingkuhan mungkin dari pihak laki-lakinya pun juga ada mungkin rasa bosan atau mungkin dari ke wanitanya juga malah jadi kayak kok gini sih gitu nge-treatnya, kayak misalkan cowoknya udah ngasih effort lebih nih misalkan ke ceweknya, nah terus ceweknya nggak nge-treat balik cowoknya gitu. Betul. Rata-rata sih kayak gitu. Ya, ya. Ya. Dari pihak laki-laki. Iya, betul, Jadi, betul. menurut kakak tuh jangan nyalahin dulu laki-laki. Nah, iya benar, setuju. Ya. Bella. Baik, bikin. Sabar. Udah berapa lama nih kalian? Baru sih. Kebetulan baru banget. Sebulan ya. Masih hangat, masih hangat. Tapi nggak apa-apa, pemikiran yang sangat dewasa dan realistis kalau kata aku sih. Ya. Tadi yang ke satu, yang keduanya coba. Yang keduanya sih yang saya lihat dari beritanya ya, mungkin dari sisi pihak saya ya sebagai cowok, mungkin ngelihat kabar berita seperti itu sih lebih kayak kayaknya sih ada nggak seharusnya juga sih, maksudnya ketika lagi berpacaran atau misalkan lagi percakapan seperti itu maksudnya di share gitu maksudnya ya, karena kebetulan kalau misalkan nggak di share pun juga nggak akan ada kabar berita seperti itu gitu. Ya. Kalau Jadi misalnya menurut kamu ini terlalu berlebihan gitu. karena di Discord gitu kan Iya, katanya ya. Terus Tapi jadi tahu kan nanti diikutin nggak? enggak dong, Oh, kebetulan enggak, enggak oke. ya. Kayak gitu sih. Nah, tapi memang Teh Nuy, ada beberapa laki-laki juga yang berpikir seperti ini, kenapa sih harus diekspos? Malu kan katanya. ya kayak. Jadi aib tersendiri tersebar luas gitu maksudnya. Tuh. Kayak gitu. Keluarga juga. Ya, nah itu. Terus dengar sih katanya, nggak tahu bener nggak tahu enggak. Ya ini bener banyak tahu. Katanya kalau yang sepenglihatan nggak tahu benar nggak tahu enggak ya, katanya sih yang selingkuhannya tuh sama si pilotnya itu katanya udah nikah siri katanya. Oh, Katanya nggak tahu benar nggak tahu enggak sih itu juga gitu. Kayak gitu sih. Nah, kakak itu umur berapa? Maaf. Aku 21. Tetehnya? 18. Aduh. Nggak apa-apa. cukup. Masih jauh lah ya kalau Ya, untuk ke jauh. arah nikah ya, jauh banget ya. Coba Tapi kalau nih, dari- ini boleh ya nanya ya. Pernah selingkuh nggak? Sama yang sekarang apa? Sebelumnya boleh. Sebelumnya sih mungkin bukan lebih ke selingkuh ya, cari apa namanya? Baik. Bukan cari yang terbaik juga, Cari kayak aman. cari
kayak misalkan Perbandingan. ya perbandingan kayak misalkan oh sama cewek yang sekarang kayak gini loh gitu, oh ternyata sama cewek lain beda gitu, maksudnya lebih kayak ke memilih Memilih. dulu baru pacaran gitu. Nah, betul. Nggak pernah selingkuh. Oh, pendekatan dulu. Karena kalau misalkan terburu-buru juga kan nggak baik gitu maksudnya. Iya. Kayak gitu sih menurut saya. Jadi untuk yang sekarang Siapa kakak siapa? Nama saya Satria. Oh, Satria. Baju hitam. Enggak dong. Satria Mahathir ya. Apa sih? Serius. Coba kalau kakak yang Aku masih Iya, kecil. coba. Cepet, kamu suka ngegosip? Cepet. Menurut kamu. pokoknya kalau teteh diselingkuhin, teteh mau ngapain? Aku cari lagi lah yang lain. Udah paling simpel ya. Oke, siap-siap. Sorry ya udah ngeganggu banget nih acara liburannya sama santainya. Semoga sehat selalu ya. Terus makin romantis. Amin. Langgeng ya. Iya, makasih. Oke. Oke. Nah, Oh ya, Kak, kita tuh disponsorinya sama parfum dari brandnya Nyonya. Ini buat kakak, coba dilihat dulu. Mudah-mudahan cocok Iya. warnanya. Ini semuanya unisex sih gitu. Oh, nyawa. Iya, oke. Tapi ada syaratnya dulu. Apa nih? Subscribe dulu channel Kamar Bubroto. Harus dua-duanya kan? Boleh dong, lebih bagus dong. Aduh. Nyala kebetulan. Nanti kalau sudah tayang boleh di-share ke Sama aku di TikTokin. Nice. Apa sih namanya? Kamar Bubroto. Kamar. Bubotro. Foto. Ini. Nah, betul. Oke. Ya, Kakak Terima makasih kasih banyak ya. Selamat sore. Nah, Teh, kita tuh udah berasa dari tadi pagi sampai sekarang udah gelap dong. Iya. Teh. Nah, Udah tapi saya tuh belum beres nanya Teteh. Dulu pada saat kondisi seperti itu, Teteh galau nggak? Ya galau lah, aku galau parah, sedih, stres, hampir-hampir depresi juga. Berapa lama? 2 tahun. Oh, iya? Iya. Nggak, kalau setelah divorce itu 2 tahun aku untuk menyembuhkan diri aku. Tapi dari masih berumah tangga juga udah mulai menurun gitu. Pikiran aku. Jadi mental tuh bener-bener diacak-acak lah Iya, ya. diacak-acak. Oke, nah gimana cara Teteh move on? Jadi gini ceritanya, karena waktu itu aku nggak dapet pengasuhan anak, jadi aku gimana caranya biar aku harus sukses nih, aku harus bisa bawa anak-anak, aku harus bisa memulihkan ekonomi aku gitu kan, kestabilan ekonomi aku, terus aku harus bisa jadi ibu yang benar-benar bisa untuk anak-anak gitu ya. Makanya aku berusaha untuk kerja dan akhirnya alhamdulillah aku dapat usaha kan, bisa buka usaha. Terus aku juga banyak aktivitas kayak waktu itu mungkin keluarga juga lebih nemenin. Kadang teman-teman deket aku pada support aku, pada ngedoain aku, banyak positifnya gitu ya yang buat nguatin aku ya alhamdulillah. Tapi aku juga sempet ke psikiater waktu itu. Oh iya? Iya. Tapi alhamdulillahnya nggak sampai pakai obat karena aku katanya masih tahap normal lah gitu ya. Memang sempet 1 minggu 2 minggu aku nggak bisa tidur gitu kan. Tapi berjalannya waktu sebenarnya sih nyembuhin hati itu dengan waktu. Kalau menurut aku waktu, dan Tuhan itu ngasih jawaban atau ngasih ruang untuk kita benar juga dengan waktu.
Kalau kamu udah saatnya, sekarang kamu harus sukses misalkan, sekarang kamu harus lupa, sekarang kamu misalnya harus move on, ya udah dengan waktu apa-apa juga gitu teh. Terlepas dari itu memang apa ya, hasil doa-doa teteh juga, Iya. terus orang tua juga mungkin Orang ya. tua. Tapi kalau komunikasi sampai detik ini juga masih Masih ya, baik-baik saja. meskipun dulu lagi galau juga, aku tetap kan orang bilang katanya lagi galau mah biar tambah lupa itu move on itu jangan komunikasi, enggak, karena ada keterkaitan seorang anak mungkin ya, jadi aku harus komunikasi mau nggak mau kan. Memang kadang ada sih lagi diam keinget lagi tapi dipikir-pikir aku akan stuck di situ dan aku nggak akan maju-maju kalau misalnya aku terus di posisi itu terus gitu ya. Jadi ya udah berusaha komunikasi yang baik, akhirnya alhamdulillah bisa, malah jadi biasa gitu. Jadi biasa. Karena jadi awalnya aku takut sendiri, awalnya aku takut galau, takut semuanya aku takutin dan itu terjadi. Makanya jangan sampai kita berpikir dulu negatif gitu ya. Nah itu nanti yang akan muncul di pikiran kita. Itu udah aku rasain dulu, aku selalu berpikir negatif dan terjadi juga. Nah dari situ akhirnya aku bisa ngelewatin sampai detik ini alhamdulillah. Oh ternyata jadi diganti pikiran itu, afirmasi yang baik gitu. Betul. Jadi teteh salah satu orang yang percaya bahwa nasib itu juga ditentukan oleh pikiran kita ya, betul ya. Jadi pikiran yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Aduh keren banget nih Teteh Nur ini. Teteh Nur ini ya, kalau misalnya dikasih kesempatan untuk minta maaf, Teteh Nur mau minta maaf ya. Silakan. Ke kamera. Kalau aku sih kalau mau minta maaf paling sama anak, sama orang tua. Ya aku udah ngecewain orang tua aku gitu ya. Terus aku juga belum bisa jadi ibu yang baik buat anak-anak aku. Maafin, ibu belum bisa memberikan yang terbaik untuk kalian, tapi ibu lagi berusaha untuk itu. Gitu aja sih Teh. Untuk anak-anaknya Teh Nur, semoga nonton ya. Kalian luar biasa. Hebat. Untuk pesan-pesan untuk mengandung bawang goreng. Kalau urusan anak tuh pasti ya. Iya. Padahal pas briefing nggak ada mau nangis-nangisnya. Tapi jadi sedih. Nah, Teh Nur, Iya. pesan untuk dulur-dulur ya. Iya. Pasti banyak banget lah ya yang mengalami hal yang sama ya. Sama kayak Teh Nur, sama yang kejadiannya kasus yang lagi viral juga gitu. Iya. Mau pesan-pesan apa sih untuk dulur-dulur biar semangat, biar kuat kayak Teh Nur sekarang nih? Pesan nasi goreng. Udah habis. Udah habis. Jadi pesannya apa ya? Kita setiap masalah itu harus dipasain sama Allah. Ya kita juga harus memperbaiki kesalahannya. Kita juga nggak bisa harus nyalahin pasangan kita. Mungkin kita juga ada kekurangannya. Introspeksi diri. Terus kita harus berpositif. Karena harus berpikir positif itu ya Allah pasti ngasih jalan. Kita mau ke jalan mana nih? Mau ke jalan yang ini juga Allah pasti ngasih jalannya. Mau ke jalan yang kanan, Allah juga ngasih jalannya gitu. Jadi intinya tetap semangat, tetap memberikan positif dan tanggung jawab. Bagi yang udah punya keluarga ya. Kalau yang belum punya keluarga, cari lagi apa? Cari yang baru aja. Iya, oke Teh. Sebenarnya masih banyak yang mau ditanyain, tapi waktunya nih nggak cukup ya. Nanti mungkin ada sesi kedua ya, ada episode kedua. Karena juga memang ada beberapa dulur yang sudah DM ke akun kita, mereka menceritakan permasalahannya. Nanti saya juga pengen bahas di sini ya, karena kebetulan yang ngirim
ke DM tuh orang-orang luar daerah teh. Mereka mungkin agak kesulitannya kalau diundang di Kamar Bibroto. Jadi mungkin kita nanti sharingnya antara kita aja, kita bacakan aja ya teh ya. Oke, nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Hari ini saya mohon pamit ya. Teh Noi juga mohon pamit. Saya doakan semoga semuanya diberikan kelancaran, kesehatan, dimudahkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngamar Yuk, ngamat. Maki ya. Selamat. Ngamar. Beb, ada rencana balikan lagi nggak? Enggak lah. Lalu. Udah